Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rama teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang ketidakhadiran Anies Baswedan yang memang tidak diundang oleh 212. Dan ini pendapat atau komentar dari Rocky Gerung terkait tidak diundangnya Anies Baswedan di reuni 212. Bagaimana apa yang ingin disampaikan oleh Rocky Gerung? Langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Reuni 212 kembali digelar pada Jumat 2 Desember 2022 bertepatan di Masjid Ad-Din. Reuni 212 kali ini cukup berbeda karena dihadiri oleh ex-pimpinan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab yang edisi sebelumnya absen karena terkena masalah hukum. Sebelumnya ada desas-desus mengenai kehadiran ex-gubernur DKI Jakarta yang sedang mempersiapkan pencapresannya, yakni Anies Baswedan. Meskipun pada akhirnya dipastikan Anies tidak diundang dalam acara tersebut. Mengenai tidak diundangnya ke acara tersebut, pengamat politik Rocky Gerung angkat suara. Rocky menyebut keputusan panitia reuni 212 tak mengundang Anies adalah strategi cantik. Saya kira itu satu strategi yang sangat cantik sebetulnya, tidak mengundang Anies Baswedan. Jelas Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama R. Subono Arif dari Forum News Network FEN dikutip Jumat 2 Desember 2022. Menurut Rocky, panitia reuni sudah sadar dan berpikir juga meski tak secara langsung terkait masa depan Anies yang akan maju di Pilpres 2024, sehingga tak diam dan mengumumkan serta memastikan Anies tidak akan diundang. Rocky menilai kalau saja Anies diundang dan hadir di 212, maka para penyerang, buzzer, dan sebelah DSJ akan memainkan isu itu dan mengangkat masalah politik identitas untuk membusukkan Anies. Akan dikatakan secara terbalik, demi masa depan Anies, kita nggak akan mengundang Anies. Semakin Anies tidak diundang, semakin berkualitas 212, karena mereka paham kalau begitu dimasukkan ke 212, maka politik identitas dicapkan lagi ke Anies, jelasnya. Karenanya alih-alih menyatakan dukungan langsung yang pada akhirnya menjadi blunder besar layaknya saat mendukung Prabowo dahulu, gerakan 212 menurut Rocky kini lebih taktis dan bermain teratur. Jadi 212 sana ke taktikal sekarang karena tahu akan dijebak, tambah Rocky Gerung. Iya sobat sekalian, itu ya. Jadi memang benar-benar cerdas ya. Seiring dengan semakin memanasnya polarisasi di negeri ini tentang dan juga isu yang sering dimainkan untuk melakukan pembusukan kepada Anies Baswedan, yaitu politik identitas. Nah, kita memang sangat sedih ya dengan adanya terus-menerus isu yang disampaikan dan juga pelabelan. Jadi di negeri ini sangat senang sekali melakukan pelabelan, which is kalau sudah nggak melakukan pelabelan itu nggak enak. Nah, kalau sudah dilakukan pelabelan, maka hal yang dilabeli itu akan menjadi lebih buruk ya, menjadi buruk lah. Nah, itu yang sering kita dengar ya, dan juga sering terus didengungkan, yaitu terkait masalah isu politik identitas yang terus dilengketkan kepada sosok Anies. Dan memang politik identitas itu kadang lebih detailkan ya, karena memakai faktor agama. Nah, ini permasalahan ya. Ini permasalahan ya. Pertama karena tidak mungkin setiap orang itu tidak mempunyai identitas. Di satu sisi kalau seseorang itu memakai identitas agama ya, misalnya Islam ataupun yang lainnya, itu seakan menjadi hal yang buruk. Tetapi di sisi lain, ketika seseorang itu sering memakai identitasnya dari organisasi ormas misalnya, kemudian dari kelompok komunitas X misalnya, itu nggak apa-apa ya. Jadi kita terkesan sekuler ini ya, sekulernya sangat luar biasa, atau bisa disebut sekuler radikal. Jadi sekulernya itu minta ampun. Padahal kita harus paham bahwasanya dalam politik ya, politik itu sendiri lah, politik itu kan seharusnya kalau bisa benar-benar positif itu bisa
didefinisikan sebagai aktivitas untuk mengurusi umat, termasuk di dalamnya dalam mengatur umat ya. Salah satu aturan yang baik ya melalui Islam. Di samping ya seseorang yang mengatur itu adalah seseorang sosok yang beragama Islam misalnya. Nah, ini terus menjadi stigma negatif tentang politik identitas yang dikaitkan terus-menerus kepada Islam, seakan nanti itu Islam itu buruk kalau dikaitkan dengan politik. Nah, ini kita harus waspadai, karena seseorang itu kadang kalau terus-menerus didengungkan bisa termakan isu dan menjadi sama-sama akhirnya tidak sadar melihat politik dan Islam itu harus dijauhkan. Nah, ini bahaya tersembunyi yang ada dalam isu yang terus didengungkan, yaitu terkait politik identitas. Nah, suka atau tidak suka, semua itu ya, semua dari kita pasti mempunyai identitas. Kita mempunyai identitas nama ya, gender, kemudian juga agama ya, kemudian suku dan lain sebagainya. Nah, tidak ada masalah untuk menyatakan identitasnya. Jadi masalah adalah seakan-akan, dan ini terus dimainkan secara apik oleh para buzzer ataupun pihak yang tidak suka atau yang pihak sekuler radikal ini untuk terus menghujamkan ya isu politik identitas itu seakan itu buruk. Nah, itu terus menerus kedepannya kelihatannya akan terus masif dihujamkan. Nah, kalau sudah bosan ya pasti akan ada stigma negatif lagi, cari lagi itu. Sama dulu ketika isu awal-awal tentang terorisme, terus menerus yang di stigmakan atau dilabeli adalah namanya teroris ya. Nah, saat ini dengan seiring dengan waktu, istilah teroris tentu saja tidak akan matching lagi, maka diganti radikal ya. Radikal, jadi seseorang yang orang yang digambarkan yang menginginkan aturan Islam ya secara kafah, itu diidentifikkan dengan radikal. Orang yang menginginkan tidak adanya kemaksiatan ya, tidak menginginkan adanya khamar misalnya di hiburan malam, itu radikal. Jadi pokoknya semuanya memakai agama, termasuk di dalamnya agama Islam, langsung dicap radikal. Nah, yang sayangnya ya dalam hal ini tidak ada yang memberikan pencerahan, malah isu ini digoreng dan dijadikan alat ya untuk menjadikan polarisasi, dan itu terus-menerus hingga saat ini. Apalagi setelah polarisasi cepong kampret itu dalam tanda kutip berhasil untuk mempolarisasi atau menjadikan kita divided people ya, maka kelihatannya ini menjadi suatu kebiasaan kita untuk melakukan pelabelan. Siapa yang tidak suka dilabeli ya, kemudian yang padahal yang melabeli itu belum tentu ya tersebut ya, pribadi tersebut orang yang baik, jujur dan amanah ya. Misalnya untuk orang-orang yang tidak suka dengan kekuasaan dilabeli dengan anti NKRI, anti khilafah ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Artinya sedikit demi sedikit ya negeri ini ya tidak ada yang sifatnya untuk menginisiasi, terutama dari kekuasaan, untuk menginisiasi ya perdamaian di tengah-tengah anak bangsa. Itu pun saat ini ya kita ketahui diperburuk lagi dengan berbagai pelanggaran yang sifatnya diskriminatif dalam masalah hukum. Nah, orang-orang yang mengkritik ya, orang-orang yang tidak sesuai ataupun orang yang terus-menerus tidak bersinggungan dengan kekuasaan, itu sangat mudah sekali dikriminalisasikan, ditangkap, ditahan. Kemudian juga tentu saja sudah pastilah dilabeli sesuatu yang negatif, entah itu kadrun ya, kemudian juga anti NKRI ya, radikal dan lain sebagainya. Jadi
seakan bangsa ini ke depan ya dengan usia 77 tahun ini tidak merasa seperti sosok yang dewasa. Seharusnya kita menjadi orang yang lebih tough, lebih tangguh dan juga lebih dewasa lagi dalam bersikap. Bukan terus-menerus memelihara ya perbedaan ya, diskriminatif, dan itu diamini dengan yang mempunyai pemangku kebijakan. Nah, ini kan persoalan. Nah, untuk aksi 212 reuni 212 memang permainannya cantik ya. Permainan cantik ya, dan bisa melihat strategi dari orang yang tidak suka dari reuni 212 termasuk terhadap isu kemungkinan ya, isu tentang politik identitas yang akan nanti kalau Anies datang itu akan menjadi jebakan buat Anies dan juga menjadi hal yang buruk bagi acara reuni 212. Jadi kemarin ini memang tidak diundang supaya apa ya, supaya tidak lebih membenarkan ya isu yang selama ini digoreng dan dicapkan oleh Anies tentang politik identitas yang Anies sendiri sudah dicap sebagai hal tersebut. Maka apa yang disampaikan oleh Rego Gunung ya hal yang luar biasa ya. Jadi pertama ada skenario sistematis ya, yang kalau mengundang Anies pasti akan menjadi akan dimanfaatkan oleh buzzer ya, kemudian orang yang tidak suka dengan reuni 212 ya, kemudian akan menjadi jebakan juga bagi Anies ya untuk mengaitkan dengan isu politik identitas. Nah, memang permasalahan negeri ini itu memang benar-benar akut. Terkait juga masalah akhlak yang juga disampaikan oleh Habib Rizik tentang pentingnya kita itu untuk merevolusi akhlak. Banyak sekali ya perilaku di para orang yang mempunyai kepentingan, penguasa, termasuk orang itu sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak berakhlak ya, misalnya menyebarkan hoax, menyebarkan berita bohong ya, kemudian juga melakukan kriminalisasi orang yang tidak suka ya, termasuk untuk Habib Rizik sendiri. Hanya mengatakan saya baik-baik saja itu dituntut 6 tahun, kemudian divonis 4 tahun, kemudian dikorting, dikasasi itu 2 tahun. Dan sekarang Habib Rizik ya masih mendapatkan PB atau pembebasan bersyarat. Dan sedihnya lagi ya, ketika mendengar ceramah Habib Rizik sangat-sangat miris ya, bahwasanya Habib Rizik sangat-sangat berhati-hati untuk melakukan tindakannya, termasuk juga tindak tanduk ya, khawatir melakukan tindak pelanggaran hukum lagi. Coba bayangkan. Jadi di negeri sendiri kita itu merasa takut akan ya dipidanakan dan dikriminalisasi di negeri sendiri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Habib Rizik itu dan juga pengacaranya yakin bahwasanya kalaupun melakukan demo itu sebenarnya tidak melanggar hukum, tapi bisa saja penilaian kita tidak melanggar hukum, tetapi ada orang yang tidak suka ya, itu akan dibuat cara supaya melanggar hukum, akhirnya membatalkan pembebasan bersyarat Habib Rizik. Jadi sekarang ini kita seakan hidup dalam sistem otoriter yang setiap seseorang yang tidak suka itu sangat mudah sekali dikriminalisasi ya, dari segi ketakutan ya, kemudian juga represif ya, untuk melakukan kritik, bahkan juga untuk menyampaikan pendapat ya, yang sebetulnya itu hal yang lumrah, tetapi itu berbeda pada saat kondisi sekarang. Nah, ini kan satu hal kemunduran ya. Untuk hal-hal yang sifatnya elementer saja ya, kita menyampaikan pendapat itu kita masih takut ya,
Takut apa? Takut oleh orang yang tidak suka dengan kita, dan kemudian orang tersebut mempunyai kekuasaan dan bisa mengkriminalisasi dan juga melakukan hal yang lebih buruk lagi, yaitu penahanan kalau seseorang tersebut tidak suka terhadap orang tersebut. Ini adalah kemunduran terhadap anak bangsa yang seharusnya kita itu bebas dalam hal menyampaikan pendapat, ya, selagi pendapat itu tidak melanggar hukum dan juga melanggar syariat, tetapi itu saat ini direpresi. Ya, semoga kedepannya kondisi negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.